Sahabatku yang dicintai Allah, pernahkah kamu merasa sudah berdoa bertahun-tahun, namun hidup seolah tetap di tempat yang sama? Hati lelah, rezeki terasa sempit, dan jalan keluar seakan menghilang. Bagaimana jika ternyata bukan doamu yang salah, bukan juga usahamu yang kurang, tetapi ada satu kalimat sangat pendek yang belum pernah kamu ucapkan di waktu yang paling dicintai Allah. Kalimat yang jika keluar dari hati di sepertiga malam, bukan hanya didengar, tetapi menggetarkan langit dan menggerakkan takdir tanpa kamu sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita akan aminkan bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala permohonan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat istiqomah yang dicintai Allah, sholat tahajud bukan sekedar ibadah sunnah di malam hari. Ia adalah waktu paling sunyi di bumi, namun justru paling ramai di langit. Saat dunia terlelap, saat suara manusia perlahan menghilang, Allah sendiri yang mendekat kepada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan sahabatku, bukan kita yang mengejar Allah, tetapi Allah yang mendekat dan memanggil kita. Tahajud adalah waktu ketika manusia tidak lagi mampu berpura-pura. Topeng siang hari runtuh dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah seorang hamba yang sadar betul betapa lemahnya dirinya. Disinilah rahasia tahajud, bukan pada lamanya berdiri, bukan pada indahnya bacaan, tetapi pada kejujuran hati yang hadir. Dan dari sinilah kita sampai pada satu kalimat pendek yang oleh para ulama disebut doa penggetar arsy. Kalimat itu adalah doa Nabi Yunus alaihissalam saat beliau berada dalam tiga kegelapan, yaitu gelapnya malam,
yang kedua gelapnya lautan, dan yang ketiga gelapnya perut ikan. Allah mengabadikannya dalam Al-Quran, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang artinya tiada ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Kemudian Allah melanjutkan pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 88 yang artinya, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kesedihan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Inilah doa yang strukturnya sempurna, pengakuan tauhid, pensucian Allah, dan kejujuran mengakui kelemahan diri. Sahabat istiqomah, para ulama menjelaskan bahwa takdir itu ada dua, takdir yang tetap dan takdir yang tergantung dengan doa dan usaha. Tahajud adalah tempat bernegosiasi dengan takdir, bukan karena Allah berubah, tetapi karena Allah memang membuka ruang untuk meminta. Satu kalimat yang diucapkan dengan jujur di waktu yang paling dicintai Allah mampu mengubah arah hidup tanpa suara, tanpa drama, namun sangat nyata. Sahabat istiqomah yang dicintai Allah, pernah ada seorang pedagang kecil yang hidupnya runtuh satu persatu, usaha bangkrut, utang menumpuk, anak-anak tidur dalam lapar. Di malam paling gelap hidupnya, ia bangun bukan untuk mencari manusia, tetapi untuk bersujud. Tidak ada doa panjang, hanya satu kalimat yang diulang-ulang dalam tangis, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ia bangkit tanpa perubahan lahir, namun hatinya tenang, dan dari situlah Allah mulai menggerakkan takdirnya, perlahan, halus, namun pasti, hingga ia sadar Allah tidak sedang menghancurkannya, tetapi sedang membersihkannya. Sahabatku, orang yang menjaga tahajud biasanya merasakan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, hatinya lebih lembut dan peka. Yang kedua, beban hidup terasa diringankan. Yang ketiga, kemudahan datang tepat waktu. Yang keempat, masalah selesai tanpa tahu bagaimana. Yang kelima, hidup terasa dipandu, bukan karena ia lebih hebat, tetapi karena ia lebih dekat. Sahabat istiqomah yang dicintai Allah, jika malam ini hatimu terasa berat, jangan menahan air mata. Datanglah ke sajadah, bersujudlah, dan ucapkan satu kalimat itu, bukan sebagai hafalan, tetapi sebagai pengakuan. Karena satu kalimat dari hati yang hancur lebih dicintai Allah daripada 1000 doa tanpa rasa butuh. Sahabat istiqomah, jika selama penyampaian ini ada kata yang kurang berkenan atau terasa kurang tepat di hati, dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga setiap kebaikan yang kita dengar hari ini
menjadi pengingat yang lembut, penguat di saat lelah, dan cahaya kecil yang menenangkan hati. Terima kasih telah meluangkan waktu dan menemani hingga akhir. Semoga Allah membalas setiap niat baik Anda dengan pahala yang berlipat, keberkahan yang luas, dan hati yang semakin dekat kepadanya. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam kebaikan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.